Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh CGP kita Ibu Pelti. Seterusnya salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kepada beliau kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 08 Kubang 2 Koto Panjang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SDN 08 Kubang 2 Koto Panjang. Seterusnya Ibu CGP Angkatan 11 yang akan menyampaikan diseminasi nantinya. Baiklah, untuk memulai acara agar acara kita nanti berjalan lancar dari awal sampai akhir, kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita minta sambutan dari sepatah kata atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi ini kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh guru CP kita, itu Vivi. Kemudian salawat beriring salam yang tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang serba modern sekarang ini. Yang kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 08 Kubang 2 Koto Panjang, kemudian terkhusus kepada Ibu Vivi sebagai guru CP di SDN 08 Kubang 2 Koto Panjang. Pada hari ini Ibu Vivi adalah sebagai guru CP akan memberikan diseminasi budaya positif yang dapat memberikan ilmu, membagi ilmu kepada kita bersama, agar kita juga dapat menjadi guru CP atau sebagai guru calon penggerak di SDN 08 Kubang 2 Koto Panjang. Dengan adanya guru CP ini, di mana SDN 08 ini sudah ada satu orang di antara kita yang sudah menjadi guru penggerak. Dilanjutkan oleh Ibu Vivi, kemudian kami berharap juga akan menyusul guru CP-CP yang lain di SDN 08 Kubang 2 Koto Panjang. Harapan kami dengan adanya guru penggerak di SDN 08 Kubang 2 Koto Panjang ini akan nanti membawa pengaruh terhadap kita semua, agar sekolah kita bisa lebih berkembang, lebih giat, dan bisa untuk menjadi contoh
dari SD-SD Impas nantinya. Ini harapan kami kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru di SDN 08 Kubang 2 Kota Panjang. Untuk itu, marilah kita lanjutkan dengan kegiatan diseminasi budaya positif ini yang akan diberikan oleh Vivi. Kepada Vivi kita persilakan. Sekian saja dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini, di dalam penyebaran pemahaman positif terhadap di sekolah kita. Terima kasih atas waktu luang yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan diseminasi tentang penyebaran pemahaman positif sesuai dengan modul 1.4 yang telah saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Sebagaimana kita ketahui, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kita harapkan anak-anak kita semuanya nanti bisa menjadi karakter yang baik di kehidupannya kelak. Ada konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebagaimana kita ketahui, dimensi profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apalagi Ibu, berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, lalu gotong royong, mandiri, dan kreatif. Nah, kita mengharapkan anak-anak kita ini dapat sikapnya itu terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Apa arti disiplin menurut Bapak Ibu? Ya, Bu Mardalini. Melaksanakan kegiatan secara tepat waktu. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, terima kasih Bu Lisa. Melakukan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, disiplin positif. Nah, ini disiplin positif
Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya di sekolah kita ada peraturan sekolah, ada juga keyakinan kelas masing-masing. Jadi kita mengharapkan anak murid kita dengan adanya disiplin, dia mendapatkan kepatuhan. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja jika kita tidak cakap dalam melakukan self-disiplin. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi contohnya bagi diri kita ya, terkadang kita merasa nih untuk disiplin kita agak lambat. Jadi kita perlu contohnya di sekolah kita, kepala sekolah untuk memberikan kepada kita misalnya untuk nasihat supaya kita bisa mendisiplinkan diri kita. Budaya positif. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri kita, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya motivasi itu bersumber dari diri dia sendiri. Jadi bukan karena kita yang selalu mengingatkan, tapi anak itu paham, saya harus disiplin. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi itu yang kita maksud dari motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri. Nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita bahas tadi, yang Ibu sebutkan tadi. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, kita sebagai manusia itu yang pertama kita butuh untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu kita membutuhkan makanan, kita butuh pakaian, butuh tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua, kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima kita di tengah-tengah masyarakat, kita diperdulikan, menjadi bagian dalam suatu kelompok, dan kita mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Contohnya itu pengakuan atas kemampuan diri kita. Lalu keinginan untuk dianggap bisa membuat perbedaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Contohnya kita bisa mandiri, kita memiliki pilihan sendiri, lalu kita senang mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima, itu kebutuhan tentang kesenangan. Kita butuh untuk bermain, butuh untuk tertawa, suka bergurau, atau untuk berbuat satu lelucon. Jadi inilah kebutuhan dasar
dari manusia. Ini contoh kasus mengenai kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, di sini ada kasus ya, ada salah satu murid yang mengambil makanan dari temannya. Nah, kita sebagai guru, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau dari yang kita lakukan sehari-hari, mungkin ya kita marahi ya si Doni ini karena sudah merebut milik temannya. Nah, di sini ada kuncinya untuk kita menghadapi dari kasus kelas Ibu Ambar tadi. Kuncinya, setiap perilaku manusia memiliki tujuan. Di balik perilaku tersebut, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tadi si Doninya ngambil makanan dari temannya, berarti dia belum makan. Jadi kebutuhan dasar untuk mendapatkan makanan. Dalam kasus Doni di atas, ketika Doni ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, salah satunya itu makan. Kita butuh makan. Kalau kita nggak makan ya nggak bisa lanjutkan hidup mungkin ya. Lalu yang kedua, Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi mungkin selama ini Doni ini kurang perhatian dari temannya. Jadi ini kebetulan saya lapar, saya ambil makanan biar teman ini kenal saya, tahu sama saya gitu. Jadi ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, termasuk orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayangnya dari rumah mungkin karena orang tuanya selama ini tidak memenuhi kebutuhan makanan si Doni, dan rasa diterimanya di kelas supaya temannya itu ngeh ya sama si Doninya itu. Tiga, dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jadi saya ambil nih makanan teman, berarti saya hebat. Nanti teman takut sama saya. Jadi di situ ada kebutuhannya atas kekuasaan. Mungkin saya paling ditakuti oleh teman di kelas ini. Lalu yang keempat, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi kebebasan dalam menentukan menu apa yang mau dia bawa ke sekolah. Nah, jadi di sini ada itu rasa kasih sayang, rasa diterima, ada kekuasaan, dan ada kebebasan. Kebutuhan dasar yang mau Doni penuhi untuk dirinya.
Yang kelima, dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng aja, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kesenangan. Ini bisa kita temui ya di kelas kita masing-masing. Kadang kan ada yang usil sama teman-temannya udah ngambek, udah teriak. Nah, anak kita ini senang hatinya, dia ketawa. Jadi dia itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya itu tentang kesenangan. Lalu selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Misalnya ini, setiap hari Senin kita upacara, ada yang tidak pakai pakaian lengkap, kita kan sisihkan mereka berdiri. Jadi kadang ada, nah ini, aduh saya takut kena marah, nanti saya harus tidak lupa lagi untuk memakai pakaian lengkap. Nah jadi ini karena mereka takut dihukum. Nah ini adalah tindakan motivasi terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, dari motivasi intrinsik. Harusnya itu dari motivasi dalam dirinya sendiri. Saya sudah melanggar peraturan, jadi saya harus lebih baik lagi nih. Saya tidak boleh kena tegur dari guru, jadi saya harus disiplin. Jadi dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas yang pertama, yaitu motivasi eksternal. Motivasi yang berasal dari luar. Kalau intrinsik itu dari dalam dirinya, kalau eksternal ini dari luar. Ayo, kalau kamu nanti berpakaian rapi, tidak kena hukuman berdirinya di sana, nanti ibu beri loh pena hadiahnya. Nah itu contohnya motivasi dari luar, eksternal, karena mengharapkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan. Inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, yaitu motivasi internal dari dalam dirinya. Jadi kita harapkan anak-anak ini mereka bisa menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ada beberapa contoh untuk 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Biasanya bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru mengeluarkan kata-kata yang sangat lembut, yang membuat siswa merasa bersalah, tidak nyaman, dan rendah diri. Pada posisi ini, murid memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya sendiri.
merasa tidak berharga, dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Jadi contohnya seperti ini ya, yang pernah kita alami mungkin di kelas. Misalnya ada anak yang tidak membuat PR. Nah, lalu kalau kita tanya alasannya, ini kenapa tidak buat PR? Karena begadang atau lupa. Lalu kita sebutkan seperti ini, tolonglah nak, kamu gak kasihan ya sama ibu, sama teman-teman kamu. Nah, kamu gak bikin PR di sini. Lalu gimana nanti kita supaya lebih majunya? Kamu gak malu sama teman-teman kamu? Jadi di sini anaknya merasa bersalah, ada bersalah kepada dirinya. Nah, yang ketiga itu kita posisikan diri kita sebagai guru dengan murid sebagai teman. Guru berupaya mengontrol murid melalui persuasif, melalui bujukan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini sama kamu. Hal negatif dari posisi teman. Yang pertama, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu atau bapak teman saya. Yang kedua, hal yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Jadi untuk guru yang menganggap dirinya itu teman dan tidak untuk guru lainnya. Jadi di sini pesannya murid itu pilih-pilih guru. Lalu yang ketiga, murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, jadi dia nggak bisa mandiri. Lalu yang berikutnya itu sebagai pemantau. Memantau berarti kita mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, yang terakhir posisi kontrol manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dengan posisi manajer, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sehingga atas perilakunya tersebut pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ini pada kasus siswa yang terlambat. Nah, pada posisi penghukum, mungkin ketika kita udah memulai pembelajaran, lalu datang anak yang terlambat. Kalau pada posisi penghukum, nih kita bisa berbicara dengan kamu selalu saja datang terlambat. Jadi seakan-akan kita memberi hukuman ke dia. Kok kamu terlambat terus sih? Dengan suara yang agak keras menekan anak tersebut. Nah, itu penghukum. Atau selalu, pasti selalu yang terakhir datang. Jadi anak itu merasa bersalah akan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Apa contohnya? Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu untuk tidak terlambat lagi. Kira-kira itu membuat bersalah enggak anaknya, Bu? Pak. Nah, iya ya. Lalu contoh yang kedua, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Itu saya udah merasa bersalah, ini saya kecewakan guru. Jadi dia itu membuat dirinya bersalah.
Yang ketiga, ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, itu contoh dari kasus pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga, kita posisikan diri kita sebagai teman. Contohnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nah, dia bikin tugas, lalu tidak selesaikan tugasnya tepat waktu. Nah, kita katakan ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Lalu, ayo ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Kita memposisikan diri kita ini sebagai teman dengan anak. Tolong bantu Ibu ya. Kamu rajin belajar ya. Tolong bantu Ibu. Nanti kalau rata-rata nilai kelas kita bagus, nah kamu juga udah membantu Ibu. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Yang berikutnya, pemantau. Nah, ini kita bertanya kepada anak. Contohnya, anak yang siswa datang terlambat. Peraturannya apa? Kita sudah ada peraturan di kelas. Kamu ingat, peraturannya apa? Adakah peraturannya kita harus disiplin? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Nanti anak itu menjawab, nah, apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, apa sanksi atau konsekuensinya? Jika kamu datang terlambat, apa sanksinya? Jadi dengan memantau ini kita bisa nanti bertanya dan mengharapkan jawaban dari anak. Yang kelima berikutnya, manajer. Jadi yang pertama itu contohnya, apa kamu mengetahui masalahmu? Dari contoh Doni tadi aja ya. Kalau misalnya si Doni tadi dia mengambil makanan temannya, merampas makanan temannya. Kalau kita posisikan diri kita sebagai manajer, kita tanyakan ke Doni, apa kamu mengetahui masalahmu? Jadi kita meminta anak itu nanti yang akan mempertanggungjawabkan tindakannya itu. Oh Bu, saya mempunyai masalah di rumah. Ibu saya tidak memasak nasi, atau ibu saya sambalnya itu aja. Saya nggak suka telur. Ibu saya bikinnya telur dadar aja. Lalu yang kedua, apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kepada siswa. Doni, kamu merampas makanan teman kamu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Contohnya keyakinan kelas kita ada di sana, saling menghargai. Kira-kira kalau kita rampas makanan teman, apakah masuk keyakinan kelas? Ya tentu tidak, karena itu tidak menghargai teman. Nah, berikutnya, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira kalau dari kita kasus si Doni itu, kalau kita tanya ke anak, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Artinya dia harus introspeksi diri, lalu meminta maaf kepada temannya dan berusaha untuk menghargai temannya. Lalu kita masuk lagi yang poin ketiga, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Mengapa tidak peraturan saja? Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Coba kita berdiskusi. Apakah cukup dengan peraturan saja? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Nah, kalau keyakinan kelas, biasanya kan kalau kita kelas, kita rembukan bersama anak-anak.
Nah ya Ibu ya, sudah disepakati. Kalau peraturan biasanya udah ada peraturannya. Jadi kita harus ikuti peraturannya. Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya dalam kita penggunaan helm kan? Kita menggunakan helm itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Tadi siapa yang masih ingat ya Bapak Ibu? Kalau kita mau pergi berkendara sepeda motor, lalu kita gunakan helm. Gunakan helm. Itu kita memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Nah, terima kasih Bintan, keselamatan. Karena kalau tidak kita gunakan helm ketika kita berkendara, kita nggak tahu ya apapun yang terjadi di jalan. Kita gunakan helm, misalnya kita terjatuh, kita akan selamat. Lalu pemakaian masker. Nah, contohnya seperti 4 tahun ya yang lalu negara kita, mungkin hampir seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Nah, di situ kan peraturan, dinyatakan peraturan harus memakai masker. Kayak kita pergi keluar ini, atau kita pergi ke layanan kesehatan, seandainya kita nggak pakai masker, kita nggak bisa masuk. Maaf Bu, maskernya mana? Karena saya mengalami sendiri ya Bapak Ibu, waktu itu mau pergi ke puskesmas, rupanya lupa membawa masker, jadi saya nggak dilayani. Kalau di situ kita masuk keyakinan apa? Peraturan. Nah, kalau untuk penggunaan masker untuk kebutuhan dasar manusia, kita memenuhi kebutuhan kesehatan ya, keselamatan bagi diri kita. Atau contoh lainnya ya Bapak Ibu, ketika kita sebagai guru, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah harus mendapatkan vaksinasi ya, divaksin. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu kan untuk keselamatan kita, supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Jadi tidak hanya karena peraturan. Kalau memasukkan bahan ini harus ada sertifikat vaksin. Karena ya masih banyak ya yang pemahamannya berbeda-beda. Ada yang bagi dia itu vaksin itu kurang perlu gitu. Ada yang perlu. Jadi kalau bisa kita itu memvaksin diri kita itu karena keyakinan kita untuk menghindari virus yang akan masuk ke tubuh kita. Nah, berikutnya itu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik. Itu contohnya seperti anak yang tadi merampas ya makanan temannya, itu saya tidak boleh merampas makanan teman karena di sini saya sudah melanggar dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berembuk bersama, ya Bapak Ibu ya, di kelas kita masing-masing. Jadi kalau di dalam kelas itu kita harus saling menghargai. Artinya itu merampas makanan teman itu sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi motivasinya itu terlahir dalam diri kita. Kira-kira kalau saya ambil makanan teman, saya sudah menghargai belum ya? Bagaimana nanti kalau makanan saya yang diambil teman? Berarti saya tidak dihargai teman. Gitu. Lalu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, sama kayak keyakinan. Contohnya yang kita lakukan dulu ya, keyakinan untuk vaksinasi pada COVID. Itu kan ada yang saya
suntiknya karena peraturan nih. Nah, saya memberikan suntikan pada diri saya karena saya yakin dengan ada suntikan vaksinasi itu saya tidak akan terjangkit penyakit. Atau kalau dari contohnya Doni tadi, ada keyakinan dalam dirinya, jika saya tidak mengambil makanan dari teman, artinya saya sudah menghargai teman. Mungkin caranya lagi Doni ya, dia merasa lapar karena kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Nah, jadi Doni bisa mengubah sikapnya dari yang merampas makanan, dia bisa dengan lebih baik, lebih bagus ya tindakannya kepada teman. Mungkin dengan, bolehkah kamu berbagi makanan dengan saya? Nah, di situ jika teman berikan, berarti si Doni merasa dihargai dengan diberikan makanan oleh teman. Dia juga mendapatkan kebutuhan dasarnya, dia itu dihargai. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu ya. Lalu kita masuk poin berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut ahli dosen. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid. Jadi murid itu bisa memperbaiki kesalahan dia sendiri agar dia itu mempunyai karakternya itu lebih bagus, lebih kuat. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini contohnya Doni. Doni, kamu merampas makanan teman. Sebenarnya ibu juga pernah seperti itu dulu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kan itu salah ya, nih, menstabilkan identitas. Jadi supaya si Doninya itu stabil dirinya, jadi nggak merasa terlalu bersalah gitu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti kamu, Doni. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi menstabilkan diri si Doni. Jadi ini contohnya ya. Lalu berikutnya validasi tindakan yang salah. Apa contohnya? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Doni, mengapa kamu lakukan tindakan seperti itu? Kenapa kamu rampas makanan teman kamu? Mungkin karena saya lapar, Bu. Nah, lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Sebentar Bapak Ibu, ini salah letak ya Bapak Ibu. Ini validasi tindakan yang salah ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mohon maaf, ini salah letak. Yang validasi tindakan yang salah ini, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kalau kita bilang ke Doninya, nggak apa-apa Doni, banyak kok yang melakukan kesalahan seperti Doni. Nah, itu termasuk validasi tindakan yang salah. Untuk menstabilkan identitas, nah ini kesini ya Bu ya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita stabilkan identitas Doni. Kamu ambil makanan teman, kenapa? Bu, saya belum makan Bu, saya lapar. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
kita tanyakan kepada doninya. Nah, misalnya saya mungkin bisa izin ke ibu untuk membeli makanan di kantin. Nah, tahapan berikutnya itu menanyakan keyakinan. Doni, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Harus saling menghargai, Bu. Saya tidak boleh merampas makanan teman. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, Doni? Saya ingin menjadi orang yang bisa saling menghargai, Bu. Saya tidak akan mengulang lagi. Jadi saya ingin jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini contohnya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita lakukan stabilkan identitas dulu. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun terkendala adanya benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini contoh dari menstabilkan identitas, langkah pertama dari segitiga restitusi. Lalu berikutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi anak, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Peran guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Nah, jadi terbuka dia. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru, karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan adanya perspektif yang berbeda. Berikutnya, langkah segitiga yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah divalidasi pada langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan atau keluarga. Contohnya, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Lalu,
apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses? Orang yang bertanggung jawab? Orang yang bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana menjadi orang seperti yang mereka inginkan tersebut. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi seperti itu? Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak, tetapi tetap kita fokus pada gambaran anak tersebut. Jadi seperti apa mereka? Nah, inilah selesai untuk diseminasi pemahaman budaya positif. Sampai kita segitiga restitusi tersebut, di antara posisi kontrol guru tersebut yang tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang lebih bagus kita terapkan? Manajer ya Bapak Ibu ya, karena dengan adanya posisi kontrol guru sebagai manajer, kita bisa membuat anak itu motivasinya itu lahir dari dirinya sendiri. Dia bisa mencari solusi atas permasalahan atau kasus yang dia lakukan. Tetapi dalam posisi manajer ini kita harus lakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas terlebih dahulu, lalu kita validasi kesalahan salah, tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Iya Bapak Azwar. Kebaikan dari diri yang menjadi ya. Tapi karena sekarang kita ini juga yang kadang-kadang di kelasnya Iya Pak ya, memang yang menjadi itu kan kita harapkan guru yang bisa mencari solusi untuk anak dan berbagai masalah. Tapi untuk menyelesaikannya itu memang sulit. Ya, kadang kita juga terbawa emosi dari rumah, dengan teman sekelas, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan tugas anak. Itu kita harapkan yang kita bisa usahakan. Kita ada tambahan ini ya. Saya ingin juga mendapatkan yang segitiga restitusi ini. Yang saya tertarik dengan yang pertama tadi. Juga saya itu tidak tahu. Ya dan bisa tidak sempurna. Jadi ini ucapan yang bagus. Kurang selama ini tidak pernah saya katakan kesalahan itu tidak apa-apa. Pernah juga cuma penjelasannya kurang kita selama ini depan sedikit dengan kita. Ya, saya mohon minta yang tidak ini nanti yang menstabilkan kita dan tidak dari segitiga. Minta supaya nanti. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Azwar. Iya memang untuk kita praktekkan sebenarnya dari teori dan praktek itu kan susah kita jalani prakteknya ya Bapak Ibu ya. Nah jadi dengan kita udah mengetahui mengenai keyakinan kelas, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, kita harapkan kita dapat pelan-pelan ya. Kalau misalnya kita berubah langsung tentu nggak bisa. Pelan-pelan kita sebagai pendidik bisa memposisikan diri kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi,
terhadap permasalahan yang dialami oleh murid. Semoga kita bisa menjadi guru profesional yang diidamkan oleh murid, yang bisa membawa murid kita mendapatkan kesuksesan dan menggapai cita-citanya di kehidupan yang kelak. Nah, terima kasih ya Bapak Azwar, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu yang diluangkan kepada saya. Mohon mencicipi sedikit makanannya. Mudah-mudahan kita bisa membawa sekolah kita ke arah yang lebih baik dan mendapatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Saya cukupkan, terlebih terkurang jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Kita bikin keyakinan kelas nih, kira-kira budaya itu apa? Nah, ayo, coba. Supaya kita bisa jaga ketertiban kelas, pengaruh tidak ada permasalahan atau perselisihan dengan teman. Bagus, tidak ada permasalahan atau perselisihan dalam kelas. Jadi supaya kita bisa jadi anak yang lebih disiplin. Diri kita harus disiplin jika ingin menjadi sukses. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita rumuskan bersama. Apa keyakinan kelas 6 kita? Oke, Ibu akan berikan satu-satu sticky note. Boleh kamu bikin apa keyakinan kelas kita di kelas 6 ini? Bisa Ibu mengerti? Bisa. Oke. Siapa yang udah dapat sticky note ini? Langsung tulis. Cukup satu saja menurut kamu apa keyakinan kelas? Ya, jadi nanti bisa ya dengan teman sebangku kamu ini, kamu bikin apa? Oh, udah dibikin ini. Nah, saya bikin ini ya. Atau boleh tuh sama nggak apa-apa. Oke? Bagi anak ibu yang udah selesai, boleh nanti kamu tempel-tempelkan secara rapi di sini ya, berat-berat. Siapa yang udah silakan tempelkan. Ya, silakan bagi yang udah selesai boleh ya. Silakan tempelkan. Yang sebelah sini kita kosongkan ya, Nah, ya. Coba ke bawah. Nah, yang sebelah ini harus kita kosongkan. Silakan siapa lagi?
Sakit banget. PDKT lemnya uji. Sudah semua? Nah, coba Ibu bacakan satu-satu ya. Menjaga kebersihan kelas. Kira-kira menjaga kebersihan kelas poin yang pertama kita saya kelas kamu briket sekali. Lalu ketika ada sampah bagaimana? Ambil. Jadi kalau kita bersih kelas kita gimana belajar kamu? Nyaman. Jadi boleh kita masukkan salah satu meja kelas? Boleh. Oke. Keyakinan kelas. Kelas berapa kita? 6. Apa yang pertama tadi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini tidak hanya kita di kelas saja ya, tetapi juga di lingkungan sekolah. Nah, oke, yang kedua, menghargai guru yang sedang menjelaskan di depan. Berarti menghargai, saling menghargai, baik dengan guru, baik dengan teman-teman kamu atau warga sekolah ya. Dua apa? Saling menghargai. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Oke, sama. Tepat waktu datang ke sekolah. Artinya disiplin. Nah, disiplin ini kan banyak ya. Tepat waktu datang ke sekolah. Disiplin mengerjakan tugas, disiplin berpakaian sesuai peraturan. Nah, yang keempat kira-kira apa nih? Tidak terlambat, sama ya disiplin, sopan kepada guru atau teman, saling menghargai dan sopan. Tunggu, saling menghargai. Kalau sopan santun masuk budaya 5S nggak? Ya, nah, saling menghargai dan apa? Membudayakan 5S. Membudayakan 5S. Apa 5S tersebut? Senyum, salam, sopan santun. Senyum, Salam, salam, sapa, sopan santun. Nah, itu masuk keyakinan kita ya. Lalu berikutnya tidak terlambat, datang sekolah itu tidak boleh tidur di kelas, artinya harus disiplin ya. Lalu bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, masuk disiplin. Ya, datang ke sekolah tepat waktu, jujur dan tidak amusian. Ini masuk apa? Harus ada kejujuran. Jujur ini maksudnya jujur kita dalam tindakan kita. Tidak boleh curang dalam mengerjakan tugas. Tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Jujur dalam misalnya bertindak. Ada bikin PR nak, padahal tidak dibilang ada. Ini apakah jujur? Apakah jujur? Ya. Nah, masuk itu. Lalu kalau menolong sama menghargai, tidak membuli teman. Oke, tidak membuli teman untuk menghargai. Ya. Tertib saat belajar. Nah, menjaga tertib, disiplin. Boleh kita tambahkan
kira-kira kalau kita saling menghargai dengan teman, kira-kira anak itu nanti menjadi anak yang disayangi oleh teman. Mereka akan menghargai kita. Kalau kita menghargai orang lain, menghargai